Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Nurhayati dalam pembelajaran robotika. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai skematik dari mobile robot yang telah dirancang. Nah, di sini adapun eh, terinspirasi dari pembuatan mobile robot ini sebetulnya konsepnya ini diambil dari salah satu hewan yang memiliki kemampuan untuk eh, memiliki kemampuan ultrasonik. Jadi ketika hewan tersebut dihadapkan dalam satu rintangan, nah karena memiliki sensor, nah maka si hewan tersebut tidak sampai menabrak sesuatu yang ada di depannya. Nah, konsep ini diambil sehingga dimanfaatkan dalam pembuatan mobile robot ini, yaitu robot untuk menghindari dari rintangan yang ada di depannya supaya tidak terjadi tabrakan dan sebagainya. Nah, maka di sini digunakan sebuah sensor yang dihubungkan dengan Arduino. Nah, adapun sensor ultrasonik di sini untuk mensimulasikan mobile robot ini ada beberapa komponen yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Di antaranya ada Arduino Uno, kemudian ada sensor ultrasonik ini. Nah, sebetulnya sensor ultrasoniknya ini kita bisa memakai sensor ultrasonik yang Pings Parallax ini ataupun dengan menggunakan HCSR04. Nah, itu adalah sensor ultrasonik yang tipikalnya hampir sama, namun dari segi harga mungkin ini lebih lebih mahal begitu. Namun untuk tingkat akurasinya ini jelas lebih eh, lebih akurat ya. Tetapi dengan menggunakan sensor HCSR yang itu pun sebetulnya tingkat akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah versi yang lebih lebih terjangkau gitu dibandingkan dengan sensor ultrasonik jenis pink parallax ini yang memang harganya sedikit mahal seperti itu. Nah, di sini ada skematik untuk menjalankan atau mengoperasikan si sensor ini sehingga berfungsi. Nah, di sini ada Arduino Uno dan sensor ultrasonik pink parallax. Nah, untuk perakitannya, untuk ultrasonic pink parallax ini dia memiliki tiga penghubung ya. Ada ground, nah ini ground, kemudian ada power dan signal. Nah, nanti sinyal yang ditangkap oleh sensor pink parallax ini dia nanti akan eh, di apa diterima oleh Arduino ini, diproses sehingga nanti kita akan mencoba untuk mempraktekannya ya dengan membuat eh, robot begitu ya. Nah, tapi dia ketika ada sesuatu benda yang ada di depannya itu tidak akan menabrak gitu karena memang sudah diberi sensor ultrasonik ini salah satunya. Nah, untuk perakitannya kita hubungkan untuk ground ini dihubungkan dengan ground yang ada dalam Arduino. Kemudian untuk powernya kita hubungkan ke eh, PCC ya 5 volt. Nah, ini sebelumnya saya sudah mencoba untuk merangkainya, namun sebetulnya sebelum-sebelumnya belum berhasil karena mungkin dari pengkodeannya itu yang sedikit eh, banyak begitu ya, sangat harus detail dan teliti karena kalau salah saja titik atau komanya itu berakibat fatal. Nah, di sini mungkin belum digunakan kode, tapi nanti kita akan coba untuk melihat seperti apa kodenya. Nah, di sini ya untuk perakitannya itu tadi ya, powernya kita hubungkan ke 5 volt dan untuk signalnya ini kita hubungkan ke A0. Nanti ini akan berpengaruh kepada kode yang kita gunakan
dalam pemrosesan simulasi mobile robot dengan sensor pink parallax ini. Nah, untuk perakitannya cukup sampai sini bila mana kita menggunakan sensor ultrasonic pink parallax. Nah, untuk kodenya pink parallax ini sudah tersedia. Jadi kita tinggal menggunakannya saja. Ya, ini sudah ada. Jadi kita tinggal memakai. Nah, ini adalah kode yang digunakan ya const in ping. Nah, ini A0 karena kita eh, menghubungkannya ke A0 ini ya. Kemudian void loop ping mode. Nah, di sini ada CM. Nah, di sini karena memang nanti akan ada pengkonversian dari jarak yang diterima dengan eh, sinyal yang diterima, nanti akan dikonversikan dengan jarak yang sudah distandarkan. Kalau di sini nanti kita akan memakai misalkan dalam jarak tertentu 25 cm itu si benda jika si robot ini jika 25 cm di depannya ada benda, maka dia akan berbelok ya, akan menghindar supaya tidak terjadi tabrakan. Ini konversinya itu menggunakan sentimeter dari sinyal yang diterima. Nah, kemudian nah ini juga sama ya. Long microsecond to inches. Nah, ini bisa pakai sentimeter atau inci, tapi kita memakai sentimeter saja. Nah, ini untuk perakitan atau skematik menggunakan Tinkercad dalam memanfaatkan sensor ultrasonic ping parallax bersama Arduino Uno. Namun, kita bisa memakai tipikal lain yang fungsinya tidak kalah dari ping parallax ini, tidak jauh berbeda. Kita bisa memakai sensor yang lebih terjangkau yaitu sensor HCSR. Nah, ini juga sama. Sebetulnya saya pun sudah merancang. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Hampir sama. Namun ada yang berbeda dari sensor ultrasonic HCSR ini. Jika tadi ping parallax itu memiliki tiga penghubung. Nah, kalau untuk HCSR ini ada 4 penghubung. Nah, untuk Arduino-nya masih sama. Di sini ada untuk HCSR 04-nya ada ground, kemudian echo, trigger, dan power. Nah, untuk ground-nya kita hubungkan langsung ke ground yang ada di Arduino. Kemudian untuk powernya juga sama, kita langsung hubungkan ke 5 volt. Nah, untuk jenis HCSR ini karena ada dua, kalau tadi kan hanya ada satu sinyal, kita langsung hubungkannya ke A0. Nah, kalau di HCSR ini kita ada dua yang harus dihubungkan, yaitu echo dan trigger. Nah, untuk echo-nya kita hubungkan ke A1, sedangkan untuk echo-nya kita hubungkan ke A0. Selebihnya itu sama. Nah, untuk pengkodeannya kita tinggal menyesuaikannya saja. Karena tadi eh, triggernya itu A0, berarti kita masukkan di sini A0. Sedangkan pri, apa ini pin echo. Nah, ini ya. Echo-nya tadi kita masukkan ke eh, A1. Nah, maka di sini kita cantumkan A1. Untuk void setup-nya serial begin 9600, void loop-nya long duration ini menggunakan sentimeter. Nah, di sini mengeluarkan sinyal ultrasonic ya. Untuk pengkodeannya kemudian menerima sinyal ultrasonik. Nah, kemudian ini selang waktu mengirim dan menerima sinyal. Nah, di sini ada konversi dari durasi menjadi sentimeter. Ya, jadi ada pengkonversian sehingga nanti akan dikonversi dari lama dari duration menjadi jarak gitu. Nah, di sini kita juga sama menggunakan sentimeter. Ya, bisa inci, bisa sentimeter, namun kita gunakan sentimeter ya. Nah, di sini microsecond to sentimeter menampilkan data serial. Ya.
Nah, ini untuk kode dari sensor HCSR04 ya yang bisa kita gunakan dengan versi yang lebih terjangkau tetapi dari segi akurasinya tidak kalah berbeda dari pink parallax tadi. Nah, kita akan mencoba menggabungkannya dengan motor eh, DC yang sudah dibuat. Nah, ini saya sudah merancangnya. Sebetulnya ini masih di awal, ini masih banyak ditemui kesalahan, baik itu dari ketika perakitannya ada yang masih belum tepat dalam merakit. Nah, kemudian dari pengkodeannya juga masih ditemukan ada yang error. Nah, ini sangat berpengaruh ya, karena simulasinya tidak akan bisa dimulai bila mana salah satu di antaranya ini belum sinkron. Nah, setelah saya coba, ini mobile robot yang dibuat ketika materi robotika di pekan sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk komponennya sudah sebetulnya sudah pernah disampaikan, ada Arduino Uno, kemudian ada breadboard dan dua motor DC, kemudian di sini disediakan 4 buah baterai dengan tegangan 1,5 volt. Nah, kita akan mengaplikasikannya. Ini adalah mobile robot ya, robot yang berjalan ya, yang bergerak. Nah, kita akan memakai sensor di depannya. Jadi ketika nanti ada benda yang eh, ada di depannya, itu tidak akan ditabrak oleh si mobile robot ini karena sudah dipasang oleh sensor ultrasonik. Nah, kita menggunakan HCSR-04. Sebetulnya untuk rangkaiannya masih sama seperti yang tadi dijelaskan. Berbeda ya, kalau pink parallax itu ada 3, kalau HCSR-04 ini ada 4 komponen, 4 yang harus kita sambungkan ke VCC ke Arduino ini. Nah, tadi ya, langsung untuk ground kita sambungkan ke ground yang di Arduino. Untuk powernya kita langsung sambungkan ke sini 5 volt. Nah, untuk trigger sama echo-nya ini sama persis yang tadi disampaikan. Echo-nya kita masukkan ke A1 dan triggernya kita masukkan ke A0. Selebihnya ini sama dengan apa yang sudah dibuat di materi sebelumnya mengenai motor DC ya. Ini, nah selanjutnya kita lihat ke tahap berikutnya dari pengkodeannya. Ini yang membutuhkan lebih banyak waktu sebetulnya. Bila kita menggunakan HCSR, ya tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini karena kita menggunakan sensor HCSR, berarti ini ada 2 ya yang harus dicantumkannya. Sebetulnya tinggal di copy paste saja di yang sebelumnya ya, kode yang ini. Karena di sini ada 2 apa namanya? Percabangan ya yang harus dicantumkan A0 dan A1. Maka di sininya tak lupa kita cantumkan ya definisi pin A0, kemudian satu lagi yang echo-nya A1, triggernya 0, echo-nya A1. Ini masih sama ya, motor kiri sama seperti di pekan sebelumnya, materi di pekan sebelumnya mengenai motor DC. Nah, ini menggunakan pemrograman PWM, kemudian void setup-nya serial begin 9600, kemudian ini ya masih sama, masih sama. Ini motor kiri 1, motor kiri 2, motor kanan 1, motor kanan 2 ini masih sama. Nah, kemudian nah ini ya kita menggunakan sensor ultrasonic HCSR04. Nah, ini void loop long duration ini centimeter mengeluarkan sinyal ultrasonik low high low dan dikonversi ya jadi sentimeter. Oke.
Ini untuk pengaturan kecepatan motornya sebetulnya bisa saja. Ini kita tetapkan 255. Nah, di sini ada ketentuan bila mana ada penghalang kurang dari 25 cm. Nah, maka otomatis mobile robot yang sedang berjalan ini akan berbelok ke arah kanan. Bila memang ada sesuatu atau benda dengan jarak kurang dari 25 cm atau sama dengan 25 cm, maka robotnya akan berbelok ya, akan menghindar supaya tidak terjadi tabrakan. Nah, jika tidak ada penghalang, ini memakai kode digital ride ya, itu maka akan terus maju. Oke, coba kita eh, simulasikan. Apakah sudah benar? Oke, sudah benar ternyata ya untuk kodenya. Mari kita lakukan melihat dari serial monitor. Nah, di sini oh, nah, melihat dari serial monitor, bila kita, nah, simulasikan, ini adalah sensornya. Nah, lingkaran ini adalah ilustrasi bila mana ada benda yang ada di depan mobile robot ini. Nah, ini ya. 43, tidak ada penghalang, maka maju. Kita jauhkan lagi. 52, 60, 80 cm, 100 cm. Tidak ada penghalang, maka robotnya akan terus maju. Tapi bila mana kita dekatkan, terus, nah, sensornya akan menangkap bahwa, nah ini, 26, nah tadi ya 26 itu masih aman. Nah, ketika mendekati 25 cm, wah ternyata agak loading. Nah, bila mana mendekati 25 cm, nah maka eh, sensor ini akan mengirim sinyal bahwa ada penghalang. Nah, maka si mobile robot ini akan berbelok arah ke arah kanan. Bila kita dekatkan, nah, di sini 8 cm, 4 cm ada penghalang belok kanan. Nah, ini adalah simulasinya. Ini bisa dimanfaatkan ya dalam pembuatan mobile robot otomatis supaya lebih eh, terhindar dari apa benda yang ada di depannya supaya tidak terjadi tabrakan seperti itu. Jadi akan ada sensor yang terlebih dahulu untuk mengarahkannya ya. Nah, mungkin demikian ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya coba stop simulasi dulu. Nah, ini untuk yang HCSR pun sama ya, ini sama saja. Nah, baik demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kata baik dan tepat, tapi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya bagi semua orang. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.